sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi iman kepada kitab-kitab Allah dengan baik dan benar. Langsung saja ya, kita belajar bersama. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wahyu yang disampaikan pada Rasulnya yang terpilih untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Iman berarti percaya, maka iman kepada kitab Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya kitab-kitab Allah yang wajib diimani. Apa saja kitab-kitab itu? Yang pertama adalah Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Musa beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua adalah Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Daud beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga adalah Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai pedoman hidup Nabi Isa dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Al-Quran memiliki keistimewaan, yakni ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya. Tentu pahalanya akan berlipat ganda. Cara beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran diantaranya, yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita meyakini bahwa Taurat, Zabur, dan Injil adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berisi ajaran yang menjadi pedoman hidup umat para nabi tersebut. Yang keempat, kita meyakini bahwa ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku untuk umat di masa lampau. Ajaran kitab-kitab terdahulu tidak berlaku bagi umat Islam kecuali termuat lagi di dalam Al-Quran.
Cara beriman kepada kitab suci Al-Quran. Di antaranya yang pertama, kita meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita yakin bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup utama umat Islam. Yang ketiga, kita meyakini kebenaran isi Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Yang keempat, kita meyakini isi Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Yang kelima, kita harus membaca, mempelajari, memahami, dan menghayati isi kandungan Al-Quran. Yang keenam, kita meyakini bahwa membaca, mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Al-Quran merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita harus mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.